Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Wahib Daryadi selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Tadris Offering A, dan yang kami sayangi teman-teman Offering A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Sania Khairunisa dengan NIM 200231609222 bersama teman saya Dewi Andriani dengan NIM 200231609233 akan mempresentasikan mata kuliah Wasail Tadris dengan pembahasan media pembelajaran Maharah Qiraah wal Kitabah. Kemudian poin pembahasan materi yang akan kami paparkan yakni pengertian, kemudian tujuan, permasalahan, dan contoh media dari Maharah Qiraah dan Maharah Kitabah. Kemudian untuk melangkah ke materi selanjutnya, pertama tentang langkah-langkah pengembangan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya Dewi Andriani. Kepadanya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, untuk langkah-langkah pengembangan media pembelajaran, yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian mengkaji media yang cocok dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan strategi dan caranya, kemudian mengembangkan naskah atau isi pesan, siapa yang menggunakan media pembelajaran, apa pesan yang akan disampaikan, apakah ada media yang sudah dipakai, dan apakah ada sumber informasi lain. Dan yang kelima, memilih bentuk dan jenis media pembelajaran, media apa yang menjangkau peserta didik, bentuk media seperti apa yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, dan mempertimbangkan dana, waktu, serta hambatannya. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai pengertian qiraah membaca, qiraah atau membaca, dan maharah qiraah yang akan saya sampaikan. Keterampilan membaca adalah keterampilan yang mendefinisikan dan memahami suatu materi yang dibaca dengan pengucapan atau dengan mengingatnya dalam hati. Sedangkan membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis melalui teks tertulis dan ada hubungan mental antara bahasa lidah dan bahasa tulisan. Dalam arti luas, membaca mencakup 4 keadaan, yakni mendefinisikan simbol-simbol tertulis, kemudian memahami materi yang dibaca, lalu menerapkan makna materi yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mujib dan Rahmawati, menyatakan bahwa kemampuan membaca sangat tergantung pada pemahaman isi atau arti yang dibaca, yang berarti sangat tergantung pada penguasaan qawaid atau gramatika bahasa Arab yang meliputi nahwu dan sorof, yakni sintaksis dan morfologi. Artinya, memahami terlebih dahulu gramatika bahasa Arab baru bisa membaca dengan benar, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan terhadap makna yang sedang dipelajari atau dipahami. Selanjutnya ialah tentang tujuan pembelajaran maharah qiraah. Yang pertama, tujuan pembelajaran maharah qiraah atau membaca untuk pemula ialah fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan atau melek huruf, yakni mengenali lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan baik dan benar sesuai aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran membaca pada tingkat lanjut diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman atau fahmul makruh, yakni melatih siswa untuk memahami dan memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Kemudian yang ketiga, tentang tujuan menguasai maharah qiraah sendiri terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama ada tujuan karir. Tujuan ini berhubungan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan seseorang, sehingga seseorang
yang dapat membaca di bidang pekerjaan yang sesuai dengan spesialisasinya untuk mengembangkan bakatnya. Yang kedua, ada tujuan pengembangan, yaitu tujuan yang membantu mengembangkan kepribadian pembaca dan meningkatkan bakat terpendam dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, ada tujuan budaya dan kognitif, ialah tujuan yang membantu memperoleh lebih banyak pengetahuan, meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi, dan membantu membentuk bekal budaya. Kemudian yang keempat, ada tujuan rekreasi, yakni tujuan yang membantunya menghibur dirinya sendiri melalui membaca. Kemudian yang kelima, ada tujuan realistis, yakni tujuan yang terkait dengan realitas, di mana seseorang hidup dan memulai membaca, ia dapat mengidentifikasi realitas di mana ia hidup. Kemudian ada indikator keberhasilan maharah qiraah. Yang pertama, ada mampu melafalkan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan yang tertera pada teks qiraah. Kemudian indikator yang kedua, mampu mengidentifikasi struktur kalimat dengan memberi syakal pada huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan yang tertera pada teks qiraah. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui makna dari teks yang dibaca. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai problematika pembelajaran maharah qiraah. Yang pertama, ada problematika linguistik, di mana siswa sulit untuk menguasai bahasa Arab dalam bahasa, kosakata, sistem bunyi, dan tulisan. Sistem tata bunyi atau fonologi, kesulitan siswa yaitu pada saat guru menggunakan metode imla, di mana siswa tidak bisa membedakan bunyi huruf hijaiyah yang hampir sama makhrajnya karena ada kemiripan suara huruf hijaiyah. Ada tanda baca dalam pembelajaran qiraah, siswa masih banyak mengalami kesulitan pada soal yang berkaitan dengan tarkib. Kemudian yang kedua, ada problematika non-linguistik, di mana siswa kurang minat terhadap pembelajaran bahasa Arab. Banyak siswa yang berbincang sendiri dengan temannya, serta karena adanya latar belakang pendidikan sebagian siswa yang banyak berasal dari sekolah umum. Problem dari metode yang digunakan, yakni guru dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab, ialah jarang menggunakan variasi metode, hanya menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, di antara solusi yang bisa digunakan atau diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memperbaiki atau mengembangkan media pembelajaran maharah qiraah. Media pembelajaran maharah qiraah sendiri dapat dibagi menjadi dua. Ada media pandang non-proyeksi, yakni media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sinar listrik atau proyektor. Dan yang kedua, ada media pandang proyeksi, yakni media pengajaran yang dalam operasionalisasinya memerlukan proyeksi atau penyorotan dengan cahaya sehingga bisa dipandang atau dilihat oleh pengguna media tersebut. Media pembelajaran maharah qiraah yang pertama ada buku atau komik bahasa Arab. Adanya gambar-gambar unik dan menarik yang ada dalam buku akan menarik perhatian murid. Kemudian masalah-masalah yang disajikan dalam komik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat anak suka membaca buku tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan dalam komik juga sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dicerna oleh pemikiran anak-anak atau siswa. Kemudian yang kedua ada laboratorium baca. Laboratorium baca ini sebenarnya hampir mirip dengan perpustakaan namun sedikit berbeda. Di dalamnya terdapat tempat baca yang terdiri dari sejumlah kitab-kitab kecil berisi materi bahasa yang tersusun secara gradasi dari sederhana menuju sulit, yang dapat membantu siswa lebih cepat dan membaca sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua ada materi bahasa yang tersaji dalam kitab-kitab tadi terdiri dari cerita-cerita pendek, kemudian makalah-makalah ilmiah atau sejarah yang bergambar. Kemudian juga ada buku-buku di mana buku-buku yang sudah disajikan di dalam laboratorium baca tadi diberi nomor sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian setiap akhir buku diberi latihan di mana siswa dapat mengukur kemampuannya dengan membaca guna menentukan kira-kira bacaan apa yang akan dibaca berikutnya. Kemudian media yang ketiga ada kartu bahasa Arab. Biasanya kartu bahasa Arab ini terbuat dari kertas yang keras atau tebal
Dan di dalam masing-masing bagian depan dan belakang terdapat kata, frasa, kalimat, atau ungkapan. Tujuan penggunaan kartu bahasa Arab ini ialah untuk melatih siswa membaca kata, kalimat, atau ungkapan yang sempurna tanpa melakukan analisa terhadap apa yang dibaca, serta untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang kosakata, latihan pola tatanan bahasa, dan membaca secara keras. Namun karena perkembangan teknologi, kartu bahasa Arab ini sendiri sudah ada yang berbentuk digital, seperti flashcard seperti itu. Jenis kartu bahasa Arab sendiri ada beberapa macam, di mana yang pertama ialah kartu tersebut berisi pertanyaan dan jawaban atau bitokoh al-as'ilah wal ijabah. Penggunaan kartu ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap teks. Kemudian yang kedua ada kartu penyempurna atau bitokoh at-takmilah, di mana penggunaan kartu ini untuk melihat tingkat pemahaman siswa juga. Kemudian yang ketiga ada kartu kosakata, bitokoh al-mufrodah. Penggunaan kartu ini digunakan untuk menjelaskan kosakata baru atau kalimat-kalimat yang dianggap sulit dan penting. Kemudian yang keempat, ada kartu tiruan atau bitokoh al-mushogor, di mana kartu ini dibuat dengan cara menampilkan cikbeng, jadwal pelajaran, jadwal penerbangan, jadwal kereta, formulir pendaftaran, atau formulir-formulir yang lain yang dikecilkan. Selanjutnya, ini merupakan salah satu bentuk media pembelajaran proyektor, di mana membutuhkan cahaya, alat untuk memproyeksikan cahaya, yakni overhead projector. Alat ini dirancang sedemikian rupa sehingga bahan yang berbentuk lembaran dan transparan diletakkan di sumber-sumber cahaya dan gambarnya diproyeksikan lewat atas kepala dari jarak dekat ke layar yang terletak di belakang operator. Kemudian ada film strip movie, di mana gambar pada film strip berurutan dan merupakan satu kesatuan. Ukuran filmnya sama dengan slide, yaitu 35 mm. Sebagaimana hanya slide, film strip juga bisa ditampilkan dengan suara maupun tanpa suara. Suara yang dimasukkan dalam film merupakan penjelas isi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ada tentang maharah kitabah yang akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Kepada Saudari Dewi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu maharah kitabah. Kitabah menurut bahasa merupakan kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Makna kitabah secara istilah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dan dengan adanya kitabah, manusia bisa meluangkan ekspresi hatinya dengan bebas sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Adapun pengertian dari keterampilan menulis atau maharah al-kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai pada aspek yang kompleks yaitu mengarang. Adapun tujuan pembelajaran maharah kitabah yang pertama yaitu menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk huruf dan suara. Yang kedua, menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf tersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah maupun di akhir. Yang ketiga, penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Yang keempat, penguasaan menulis salinan kaligrafi atau tambahan-tambahan. Yang kelima, penguasaan atau mampu menulis dari kanan ke kiri. Yang keenam, mengetahui tanda baca dan petunjuknya dan cara penggunaannya. Yang ketujuh, mengetahui prinsip imla dan mengenal apa yang terdapat dalam bahasa Arab. Yang kedelapan, menerjemahkan ide-ide dalam menulis kalimat dengan menggunakan tata bahasa Arab yang sesuai dengan kata. Yang kesembilan, menerjemahkan ide-ide dalam menulis kalimat yang benar dengan menggunakan kata yang benar dalam konteks mengubah bentuk kata atau mengubah konstruksi makna, mufradat, musanna, jamak, muzakkar, muannas, idhofah, dan lain sebagainya. Yang ke-10, menerjemahkan ide-ide tertulis dengan menggunakan tata bahasa yang sesuai. Ke-11, menggunakan gaya bahasa yang sesuai untuk judul atau ide yang dinyatakan. Dan yang ke-12 yaitu kecepatan menulis mencerminkan dirinya dalam berbahasa yang benar, tepat, jelas, dan ekspresif. Adapun problematika pembelajaran maharah kitabah yang pertama terletak pada tata bahasa dan pemilihan diksi kata yang tepat maupun yang tepat. Yang kedua, penggunaan bahasa asing dalam menulis karya ilmiah minimal
harus mengetahui aturan tata bahasa asing yang akan digunakan. Misalnya bahasa Arab harus menguasai ilmu nahwu, shorof, qawaid, dan imla, dan lain sebagainya. Next. Adapun media pembelajaran Maharah Kitabah yang pertama, teka-teki silang atau yang biasa disebut dengan TTS. TTS ini merupakan media rekreasi dan hiburan. TTS sudah sangat familiar di berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Banyak kita jumpai di beberapa buku yang secara khusus menyediakan TTS maupun di koran dan majalah dan lain sebagainya. Tujuan dari teka-teki silang ini melatih siswa menulis huruf Arab secara lepas, yang kedua melatih penguasaan kosakata atau mufradat siswa. Adapun langkah-langkahnya yaitu guru bisa membuat TTS dalam bentuk aplikasi, bisa juga memanfaatkan majalah atau koran berbahasa Arab yang tersedia TTS di dalamnya. Atau guru bisa membuat TTS dengan cara atau media apapun sesuai kreativitas. Manfaatnya melatih murid untuk terbiasa menulis huruf Arab sehingga murid akan menjadi lancar dalam menulis. Next. Media yang kedua yaitu komik berbahasa Arab. Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami, yang berisi cerita bergambar disertai balon dialog. Fungsinya itu media informatif dan edukatif. Langkah-langkah dari media komik ini, yang pertama guru membuat beberapa figur komik dan di dalam balon dialog tersebut ditulis beberapa percakapan sehari-hari, kalimat sapaan, kalimat ungkapan, dan beberapa percakapan bahasa Arab. Yang kedua, guru menyajikan komik tersebut dengan salah satu balon dialog yang kosong, sehingga nanti guru minta siswa untuk mengisinya dengan benar, baik itu dengan cara menyambung antara huruf yang satu dengan yang lain, atau melengkapi salah satu kata yang hilang, atau menulis keseluruhan kalimat. Yang ketiga yaitu media poster. Poster merupakan gambar yang memiliki warna yang menarik. Tujuannya membantu daya nalar siswa dalam menjelaskan apa yang dilihatnya. Kemudian dituliskan menjadi kalimat-kalimat berbahasa Arab. Poster yang digunakan harus disesuaikan dengan tema yang akan diajarkan agar siswa dapat menghubungkan sesuatu yang mereka hadapi. Yang keempat yaitu kartu susun kata. Yang pertama dengan melengkapi huruf atau kata yang kurang atau hilang. Nah, langkah-langkahnya, guru menyuruh siswa menuliskan satu huruf atau kata yang hilang pada kata atau kalimat tertentu yang dibantu dengan gambar yang menunjukkan dari jawaban yang dimaksudkan. Dan bisa juga dilakukan dengan cara memberikan definisi sinonim, antonim, atau bahkan dengan gerakan tubuh dari kata yang hilang tersebut. Yang kedua, menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Langkah-langkahnya, guru menyiapkan beberapa gambar dan gambar tersebut digambar dengan cara terputus-putus, kemudian guru menyuruh siswa untuk menyempurnakan gambar tersebut. Setelah selesai, siswa diperintahkan untuk menulis deskripsi gambar apa yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang ketiga itu permainan huruf hijaiyah. Contohnya menggabungkan huruf-huruf. Misalnya ada huruf ro, kaf, ba, kemudian disuruh menggabungkan menjadi rokiba, robuka, dan lain sebagainya. Yang kedua, tulislah kalimat terbuat dari satu kata, yaitu dari kata jamil. Misalnya diberi kata jamil, kemudian siswa disuruh membuat kalimat yang berasal dari kata jamil tersebut. Baik, kami dari kelompok 13 telah selesai melakukan presentasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahib yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang media pembelajaran Maharah Qiraah dan Kitabah. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak penampilan presentasi kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dunia dan akhirat untuk kita semua ke depannya. Kami sampaikan terima kasih. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.